Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sampai semua baik-baik saja teman-teman. Semoga Indonesia cepat pulih teman-teman. Virus COVID-19-nya cepat berlalu. Terus harus distancing, social distancing teman-teman. Kalau nggak perlu nggak usah keluar, terus jaga jarak. Di Korea alhamdulillah udah mendingan teman-teman. Oh ya, banyak yang nanyain, Mas, gimana sih proses ke Korea sekarang? Oh ya, dulu saya berangkat itu tahun 2013 teman-teman. Jadi saya mulai kursus-kursus itu 2012, 2011, 2012 lah saya berangkat ke Korea itu 2013. Jadi ada peraturan baru, atau dulu kan nggak ada tes skill, sekarang ada tes skill lah. Sekarang ini saya mau nanya sama Andi yang baru 1 tahun ya? 2 tahun. Ora terima teman. Lah gimana Andi proses dari awal ini? Kan teman-teman kan ini pemula, misal baru lulus SMA, jadi kan nggak tahu prosesnya lah. Dari biaya proses itu kalau bisa dirinci secara rinci. Yang pertama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing atas, dan atas. Waktu 2000 Sugeng kesini 2013 saya itu baru lulus SMP, mau masuk SMK. Jadi berarti udah jauh banget. Dari saya lulus SMK itu 2016 saya waktu itu cepet ngelamar dulu ke rantau lah istilahnya, ke Cikarang, bolang bahasa sekarang. Cari pengalaman. Dan semenjak itu saya gagal terus, bukan gagal gara-gara psikotes atau apa, cuma di medical. Saya medical satu mata kan, kedua punya penyakit tanda kutip ambien lah. Pas dari situ saya sempat bermusyawarah dengan keluarga, terus gimana ini. Terus kebetulan itu teman saya yang dari rencana awal SMP udah lulus sekolah langsung aja belajar bahasa Korea. Saya sempat antar dulu, cari batu loncatan dulu lah. Dia udah masuk duluan, terus saya bermusyawarah dengan keluarga kan, gimana yaudah ikutin aja dia. Yaudah saya masukkan. Biaya awal tuh waktu itu 2016 2.300.000. Itu masuk LPK ya? Nah, LPK itu lembaga kursus bahasa ya? LPK itu singkatan dari lembaga apa sih kak? Perkursusan. LPK itu pokoknya kursus Korea lah teman-teman. Lembaga pelatihan khusus. Wah, di daerah masing-masing itu ada. Banyak. Terus 2016 saya masuk ke LPK. Pas itu nggak ada tes kan, 2016 itu nggak ada tes. Itu jadi belajar selama berapa bulan? Saya kebetulan waktu itu belajar 6 bulan. Terus 2017 itu Januari ada pengumuman ujian. Aduh, saya misi was-was dalam hati, bisa apa enggak. Tapi saya yakinin itu harus belajar sungguh-sungguh. Intinya Korea itu harus sungguh-sungguh. Jangan sepele lah, meskipun pelajarin satu bahasa aja, tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh nggak bakal lulus. Nah, tipsnya ngapalin bahasa gimana? Ngapalin kosakata atau gimana? Waktu itu saya ngapal itu belajar cuma sempet subuh. Jadi efektif sekali belajar subuh teman-teman. Habis sholat subuh. Jadi malam saya sempat belajar. Jadi ngertiin dulu di kosakata ini apa, terus dilihat sebentar lah, sekilas lah. Nah baru kebetulan saya juga malam jam 3 udah bangun karena harus bantuin nenek di pasar jualan kan, bubur kacang waktu itu. Nah pulang bubur kacang jam 4, saya pulang sambil nunggu azan subuh saya ngapalin kosakata itu. Saya harus punya target sejam harus hafal 60 kosakata itu. Per hari itu? 60 kosakata kurang lebih lah. Nah pas itu udah ngapalin, kan sistem LPK saya kan nggak sekedar ngapalin, juga ditulis. Habis itu di tes sama gurunya, satu-satu orang tulis apa kosakata ini, apa artinya, terus apa dari mana kasal katanya. Intinya ribet lah. Yaitu terus masuk dari jam 8 sampai jam 3 waktu LPK itu selama 6 bulan kurang lebih. Pas Januari ada tes itu ya bisa, nggak bisa harus siap. Oh iya teman-teman, tesnya itu yang ngadain itu
dari pemerintah ya, dari pemerintah pusat. Dari pemerintah Korea, pemerintah Indonesia juga nggak tahu. Oh, dari Kalau kalau suruh tes ya tes kayak gitu. Jadi misal tanya saya ya nggak tahu tesnya kapan kayak gitu. jadi kita harus siap siaga. Jangan nanyain ada tes yang kapan. Jadi kapanpun itu kita harus Wah, siap. harus siap. Yang penting kita kan udah ada bekal bahasa ya. Bakal bahasa. Lah terus pendaftaran berapa? Pendaftaran waktu itu 335 itu pakai dolar ya, pakai dolar Amerika. Jadi pemerintah Korea nyaranin bayar berapa dolar, 1.000 berapa itu. Berapa intinya pakai dolar lah, dikursin jadi 335.000 rupiah. 335.000. Nah, setelah pendaftaran Itu kita nunggu verifikasi balasan email dari BNP 2 TKI. Sekarang berubah jadi namanya BP apa? BNP 1 BNP 2 PMI apa gimana? Iya, BM 2 PMI Ya, lah intinya pokoknya. pekerja migran sekarang jadi namanya. Dulu 2016. Lah itu syarat untuk daftar itu apa aja? Ijazah minimal SMP toh? Iya ya, minimal SMP umur 39 tahun. Maksimal 39 tahun terus. Maksimal. Jadi intinya punya ijazah terakhir SMP. Ya akte biasa, identitas sendiri kan. Semua dikirim, di-scan dalam bentuk file dikirim. Nah, setelah diverifikasi Verifikasi terus kita dapat jadwal Ujian. kita verifikasi tanggal berapa, jam berapa, sesi keberapa, kita semua situ tertera semua dalam bentuk Gmail, surat undangan. Nah pas itu kita harus datang, nggak boleh diwakilkan karena kita mau tes fingerprint, ini mata dipoto sama pihak BNP kan buat tes itu. Karena masuk tes juga harus finger, mata dipoto juga, jadi nggak boleh nggak ada calo-calo kayak gitu, nggak ada, harus real kita sendiri yang tes. Verifikasi ke ates tuh sekitar 2 bulanan lah. jangkanya Ya, itu 2 bulan. pihak HRDK juga. HRDK itu ini apa yang mengelola tes ini, orang Korea langsung itu. Jadi dia juga punya toleransi 2 bulan buat kita belajar itu. Tuh, teman-teman. Nah, itu berarti ya sekitar 3 juta ya. Biaya LPK 2,5 2,5 juta. Itu di luar PP bolak-balik ya, itu transportasi, makan semua, minum. di luar transportasi itu ya dibulatin lah 3 juta ya. 3 juta ya, sama tes itu. Terus setelah tes Kalau kita lulus, kita masuk tahap 2 yaitu tes skill. Tes skill itu jedanya sekitar berapa, nggak ada sebulan 40 harian lah tes skill. Nah, tes skill itu apa, Mak? Suruh ngapain? Aku kan dulu nggak ada. Tes skill itu waktu dulu saya ada puzzle, tapi puzzle nggak ada waktu itu. Cuma pin itu ada warna merah, warna biru, warna hijau, kalau nggak salah 3 warna. Ada yang pin bentuknya bulat segitiga, ya intinya masukin cepet-cepetan aja gitu. Terus baut, kalau nggak salah waktu itu baut, ada baut gede, terus cepet-cepetan buka dan masang gitu. Terus ada satu lagi apa ya, Interview ada apa enggak? interview ada Sama orang Korea langsung? langsung semua ditanyain, suruh perkenalan diri, Irem siapa, Irem tuh namanya siapa, tinggi badannya berapa. Terus orang Korea bawa gambar kunci apa, kunci Inggris atau kunci pas, ini namanya apa bahasa Koreanya gitu. Terus dia perintah belok kiri, gimana madepnya bener enggak, cuma gitu-gitu aja interview. Dijawab dengan tegas karena di situ sambil direkam, dia juga sambil direkam, terus data kita disebar-sebarin ke perusahaan Korea. Jadi orang Korea sini, pabrik sini, perusahaan apa namanya, HRD-nya, supervisornya bisa ngeliat dari diri kita itu, dari interview kita. Ya datanya ya. Nah, terus setelah tes skill dapat itu sertifikat atau enggak, nunggu berapa itu, 2 mingguan, nunggu 2 mingguan lulus apa enggaknya, itu disaring lagi itu dari itu sistemnya poin apa gimana? Sistemnya poin. Berarti dari tes tertulis sama listening sama itu digabungin. Listening sama writing, enggak ada writing. Degi sama Degi mendengarkan, Igi membaca dan menulis enggak cuma membaca. Digabung 100, ini kalau sempurna 100, terus tes skill 100, 200 jadi. Waktu itu saya yang mendaftar itu tahap pertama 40 ribuan lebih karena 2016 nggak ada tes 2000, jadi digabungin numpuk ya. Numpuk banget itu. 40 ribuan lebih lah. Pas tes tahap 1 itu
yang lulus cuma 9.000. Tuh kebayangkan sulitnya gimana. 9.000 disaring lagi tes skill yang lulus 7.000 dengan kuota 5.500 itu. Tapi yang dilulusin 7.000, nggak tahu, itu banyak banget ARTK lulusinnya. Mungkin itu kali buat cadangan. Yang medikal kan belum tentu lulus semua. Teman saya aja seangkatan medikal yang gagal berapa, 1 orang. Nah, apa itu? Gara-gara buta warna dia. Oh iya, buta warna itu Buta nggak warna bisa. sini, Tapi kalau minus bisa ya? Bisa minus. Kalau minus buta warna bisa. semua Indonesia juga nggak boleh buta warna. Semua pabrik. Nah, terus setelah tes skill dapat pengumuman lagi, ngambil sertifikat kapan sama kayak verifikasi, dapat sertifikat bahasa gitu. Sertifikat bahasa. Dan sertifikat bahasa itu pun kita nggak selamanya, itu sertifikat bahasa ada masa berlakunya 2 tahun ya? 2 tahun. Nah, terus setelah dapat sertifikat Terus ngapain lagi? kita nunggu sending, pengumuman dari BNP kapan sendingnya, syarat-syaratnya apa. Nah, dan itu pengumuman keluar kita harus siap siaga. Nah, sambil nunggu pengumuman itu keluar, kita siapin syaratnya buat paspor, KCK, semua siapin semua itu. Jadi pas pengumuman jebret keluar, kita langsung siap, langsung kirim, jadi gitu. Cepet-cepetan ngirim, cepet-cepetan juga dapat. Lah, sendingnya bayar atau enggak itu? Sending itu aslinya gratis, cuma yang bayar itu pihak LPK-nya ya. Nah, cuma itu. Sending kalau mandiri kan bisa ya? bisa, aslinya bisa. Yang penting kita ikutin di situ BNP ngasih syarat-syarat sangat detail. Pentingnya kita harus mandiri itu gampang. Browsingnya kemana? BNP 2 TKI. www.triple.com.bnp2tki. Situ sekarang ada akun lama, akun baru sekarang. Buka aja akun baru, semua keluar. Tuh, di situ komplit persyaratannya di situ. Kalau nggak mau pusing, datang aja ke kantornya nggak apa-apa. Kalau kita mau lewat mandiri gitu, datang aja ke kantornya. Di sono ramah-ramah banget ke petugasnya. Saya datang ke Sapam, Pak, saya mau sending Korea, saya nggak tahu, saya orang awam, langsung dibantu kok, gratis kok semua situ. Kasih kopi malah apa, petugas Jakarta baik banget. Nah, terus selanjutnya habis sending nunggu ya itu berapa kita bulan? harus bejo-bejoan badan kita, beruntung-beruntungan, istilah Jawanya bejo-bejoan. Saya waktu itu nunggu cuma 6 bulanan lah kurang lebih. Sembari nunggu saya sambil kerja juga waktu itu, teman-teman. Ambil kerja di Indomaret, ya sekitar 5 bulanan lah kerja lah. Ya, kok terus jalan kok. Sambil nunggu SLC ya? Sambil nunggu SLC SLC itu kontrak, teman-teman. Standar laboratorium kontrak. Itu kontrak. Berapa bulan? Kalau saya selama banget dulu, setahun. Waktu itu saya alhamdulillah cuma 6 bulan. Saya lagi kerja, waktu itu lagi gantiin kasir lagi makan. Saya dapat telepon dari pihak LPK. Sebelum pihak LPK telepon juga saya udah tahu itu paginya. Saya sambil ngecek sambil kerja. Dapat kolomnya turun nih, bahasa kita anak-anak kolom. Kolomnya turun. Kolom 3, kolom 4 ya gitu. Ada kolom pertama itu sending, kolom kedua itu disetujui, kolom kedua itu dikirim, kolom ketiga setujui, kolom 4 baru SLC keluar. Dapat pabrik. Ini belum keluar sih, baru turun kolom itu udah, intinya data kita udah diterima sama pihak pabrik Korea gitu. Nah, kolom kelima itu apa ya? Ya intinya kolom ke-6 itu panggilan prelim, kolom ke-7 keterangan sudah prelim, kolom 8 panggilan terbang gitu. Jeda prelim ke terbang itu sebulanan lah paling cepat. Nah, itu mulai biaya lagi kapan itu? Pas prelim atau gimana? Pas prelim itu ngeluarin berapa ya? Intinya itu biaya tiket. Pentingnya itu biaya tiket. Pas prelim itu ngumpulin minimal kita megang duit 8 jutaan lah. Ya pokoknya digenepin lah, maksudnya biar jenengan ki ada pandangan lah. Makanya itu sembari menunggu SLC, kita sambil kerja biar kita nggak banyak utang gitu. Itu berarti prelim buat beli tiket, buat asuransi. Itu total 8 jutaan. 8 jutaan. Kita nggak punya duit juga pihak BNP dibantu. Sekarang itu bagus banget, teman-teman. Dulu aku susah. Ada sekarang pinjaman KUR dari BRI atau Kephana dari, malah ditawarin sekarang. Bagus banget sekarang. Contohnya kayak si Ana juga, dia dari situ semua dia. Saya juga sempat minjem sih itu. Sempat minjem berapa tuh? 10 juta dari Kephana buat
pegangan orang rumah kan, buat itu kan lebaran waktu itu saya belum gajian. Tuh Makanya saya teman-teman. ambil. Jadi kalau sampean nggak punya uang sama sekali itu jangan minder teman-teman. Ya. Yang penting niat mau belajar bahasa Korea, insya Allah nanti ada modal. Pas dulu saya 2013 itu susah banget, itu baru ada sih program itu mau, cuma susah ya minta ampun. Sekarang malah ditawarin. Saya juga sempat marah-marah sama pihak KUR. Kan saya KTP saya DKI Jakarta, tapi saya domisili di kampung. Saya minjem di bank BRI di kampung nggak bisa karena KTP saya KTP DKI Jakarta. Saya ngajuin di DKI Jakarta kayak orang ngemis-ngemis. Sampai saya tuh ribut sama orang atasan, sampai saya diusir sama satpam tuh. Gara-gara gitu dilecehin, dikira TKI itu negatif terus pikiran dia. Padahal tantangin balik, gaji bapaknya berapa sama saya gitu. Sampai sombong-sombong gitu kan. Sampai diusir sama satpam itu. Pengalaman saya, teman-teman. Sekarang ditawarin teman-teman. Malah sekarang pihak banknya ngubar-ngubar TKI Aku Korea. kemarin mau berangkat ke sini kan re-entry. Aku itu tawarin, "Mas, pinjamnya duitnya jake sih ya, sangon wingi." Lah terus berarti 3 juta karo 8 juta. Berarti pira? 11 juta. 15 juta Ya lah kurang lebih lah. di luar bolak-balik makan Bolak-balik. semua teteh. Tapi kan kuwi urung kayo ya, durung sangu ya. Sangu Sangu ning Korea. beda lagi pegangan. Itu kan barangkali nggak ada seniornya teman-teman. Jadi disaranin di BNP itu suruh bawa uang saku lah. Uang saku sesuai tiket. Takutnya kita dideportasi kan. Jadi Ah, punya takutnya duit. kita dideportasi. Ya uang saku sekitar 5 juta lah, wis gampang. Sesuai tiket lah iya. Ya total 20 juta udah clear semua itu Kalau teman-teman. LPK-nya enggak. Nah, itu yang jadi Yang masalah LPK. teman-teman. Ini saya mau curhat teman-teman. Di tahun saya itu 2012 aku masuk LPK atau 2011 itu LPK-nya curang banget. Ya kayak gitulah, makanya aku hampir kena 50 juta lah total. Tapi sekarang LPK-nya aku berangkat ke sini setahun kemudian ada yang Laporin. masuk ke itu saudaranya tuh ada yang dari militer atau polisi lah, nggak terima, keponakannya diporotin langsung dimasukin penjara. LPK-nya sekarang lubar padahal baru bangun gedung gede banget, cuma udah karena dia nggak jujur sih ya. Yang penting kan usaha jujur. Itu yang bikin kadang Korea, wah masuk Korea 80 juta, wah Korea 50 juta Karena itu. pihak-pihak. Kalau kita sebagai mandiri, kalau mau sering searching googling itu sebenarnya murah banget. Kalau kita mau repot lah. Kalau kita mau terimanya yang ngurusin LPK, yang ngurusin LPK ya jelas mahal. Orang LPK pasti ngetol duit, apalagi wah nggak tahu ini orang. Pesawat ya. Oh iya. Nah terus wis prelim. Udah selesai semua itu medical. Oh ya medical yang nggak boleh itu apa? Yang fatal nggak bisa Korea tadi buta warna, flag paru-paru. Meskipun udah sembuh juga bekas tetap nggak boleh. Nggak boleh itu flag teman saya ada. Tetap nggak boleh flag juga. Terus apalagi ya itu ya penyakit menular kayak HIV/AIDS kayak gitu. Nggak boleh sama sekali. Cuma 3 doang Korea itu. Iya nggak terlalu berat lah, malah menurutku sama di pabrik Indonesia malah ketatan Indonesia. Aku dulu juga pernah tes Indonesia sih pabrik. Tinggi badan apa Indonesia ribetnya, minta ampun. Lah itu setelah prelim terbang langsung ketemu saya. Dia pernah lihat di saya pas video kontainer. Saya pernah lihat dia waktu nunggu terbang itu mau lihat Korea di Korea kok gini banget di kontainer. Orangnya gitu-gitu amat. Pas nyampe sini sekamar saya nggak kalau itu dia. Wah, iya kok ini sama. Wah. Langsung diajak itu kan dibuatin video itu yang pertama itu. Itu barangkali yang itu ada judulnya kedatangan saudara baru itu pertama baru dia delopo banget sama si Ana. Sekarang udah keren. Nah, itu dimarahin tuh mau belok sih. Lah kayak gitu teman-teman. Ya alhamdulillah sekarang udah bisa bantu orang tua ya. Alhamdulillah teman-teman. Di Korea juga banyak yang udah jadi 5 tahun 2 tahun udah jadi, tergantung kitanya sih. Tuh motivasi buat yang mau lulus, yang mau kan kebanyakan ini kan yang mau lulus SMK, graduate ya. Motivasinya apa? Motivasinya kalau ingin masuk Korea ya harus sungguh-sungguh lah. Jangan main-main karena persaingannya semakin
ketat kan, karena sekarang di Indonesia cari kerja susah, makanya yang fresh graduate ini langsung lari ke luar negeri itu. Ya tetap bersungguh-sungguh, jangan dianggap remeh lah. Terus tesnya juga kan nggak menentu. Kalau kita kapanpun harus siap. remehin nanti pas tes kita belum siap kan, eman-eman teman-teman. Udah nunggu. Teman saya juga banyak yang tes 3 kali, 2 kali, 4 kali malah ada. Sampai temannya udah pulang habis kontrak dia baru lulus ada. Karena itu nganggapnya sepele. Tapi buat yang sekarang SMA itu mau lulus itu semangat teman-teman. Karena menurutku sekarang yang lulus itu yang muda-muda. Karena yang tua udah kepikiran keluarga itu fokusnya susah. Yang lulus sekarang muda-muda kayak gini kan, si Ana si Adi kan muda-muda banget. Pas kesini umur berapa? 21, 20-an. Tuh, muda-muda banget teman-teman. Di sini 10 tahun masih muda, di sini masih 30-an, misal mau 10 tahun. Terus di sini ya UMR lah, UMR udah gede lah, Korea alhamdulillah bisa bagiin orang tua lah, bisa buat tabungan. Wes, Ngapa maning? ya wes kayak gitu teman-teman. Jadi ini kan pasti banyak banget yang nanya, nanti kalau ada yang nanya langsung tak kirimin link ini. Jadi enak, jangan lupa subscribe, komen, like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.